Sejumlah wilayah di Aceh hingga kini masih terdampak bencana hidrometeorologi. Banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah Aceh untuk melanjutkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Januari 2026. Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengikuti arahan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali terjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang bawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran Sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang bawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren Aceh, relawan kemanusiaan dan warga gotong royong buat jembatan darurat. Jembatan darurat menjadi penopang kehidupan warga dan anak-anak untuk bersekolah kembali. Pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren Aceh, relawan kemanusiaan dan warga gotong royong membangun jembatan darurat. Jembatan darurat ini menghubungi desa Krung Simpuk dan desa Salasirong, Aceh. Pemasangan jembatan darurat ini agar mempercepat akses bantuan mudah masuk, pergi ke rumah sakit, dan anak-anak untuk bersekolah kembali. Selain itu, jembatan darurat ini juga mempercepat perekonomian warga kembali berputar. Alhamdulillah, jembatan darurat yang menghubungkan antara Kecamatan Juli dan Kecamatan Jempa di Biren, Aceh sudah berhasil kami buat, dan mudah-mudahan jembatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang saat ini membutuhkan bantuan akibat banjir bandang dan bencana tanah longsor, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali ke sekolah, ke benasa, ke masjid, ke pasar, dan menjual hasil buminya. Ini sangat membantu pertama anak-anak untuk sekolah, karena kasihan mereka masih kecil-kecil, kalau sekolah mereka harus terputus. Jadi dengan ini kami selaku orang tua, kami merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena anak-anak kami yang tadi kami pikir mereka segini mungkin akan putus sekolah. Dengan adanya jembatan darurat ini, aktivitas warga bisa kembali normal meski tidak 100%. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR Brimo Polda Sumatera Utara menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah guna mendukung pemulihan pasca bencana di Sumatera. Personil Brimo Polda Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah menyalurkan bantuan peralatan kebersihan sekolah serta perlengkapan belajar seperti tas, buku, dan alat tulis kedua sekolah di Kecamatan Tuka. Dan Sat Brimo Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur menegaskan, pendidikan jadi salah satu prioritas Brimo Polda Sumatera Utara agar anak-anak tetap semangat belajar meski dalam kondisi terbatas. Selain alat sekolah, tim SAR Brimob juga mendistribusikan sembako di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka. Pendistribusian air bersih juga dilakukan di Desa Sibuluan Nalambo, Kecamatan Sarudik. Pemirsa, dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana pembangunan Huntara terus dikebut. Hingga kini progres pengerjaan mencapai 36,5%.
Pembangunan huntara atau hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut dengan target penyelesaian 4 minggu. Di atas lahan seluas 85 kali 64 meter akan didirikan 24 barak dengan total 117 unit hunian yang nantinya akan dihuni oleh 117 kepala keluarga. Harapannya, masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang juga terdampak banjir. Wakil Presiden Gibran mengunjungi posko pengungsian di halaman eks Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar. Kepada pengungsi, Gibran menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal. Gibran juga minta agar ketersediaan obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga. Usai dari posko pengungsian, Gibran meninjau dapur umum untuk memastikan penyediaan makanan bagi pengungsi berjalan baik. Dengan menggunakan perahu karet, Wapres melihat langsung kondisi rumah-rumah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di lapangan. Perbaikan. Jadi Bapak Ibu, cuaca buruk dilaporkan melanda Istanbul dan beberapa wilayah lainnya di Turki. Fenomena angin lodos yang bertiup kencang memicu badai dahsyat dan menyebabkan gangguan pada jalur transportasi udara maupun laut. Sebuah pesawat yang sedang dalam fase final approach untuk mendarat di Bandara Internasional Sabiha Gökçen terpaksa melakukan prosedur pembatalan pendaratan. Kencangnya hembusan angin dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan penerbangan, sehingga pilot memutuskan untuk kembali naik dan berputar demi menunggu celah cuaca yang lebih aman. Sementara itu di kawasan Tuzla, terjangan angin kencang menciptakan gelombang tinggi yang mengguncang deretan perahu di sepanjang pesisir. Kondisi ini memaksa para pemilik kapal untuk memperketat pengamanan guna menghindari kerusakan akibat benturan hebat yang dipicu oleh badai. Tak hanya itu, angin kencang juga mengakibatkan sebuah truk yang sedang melintas di jalan tol terbalik. Insiden itu terjadi di Provinsi Kocaeli, Turki dan mengganggu sejumlah pengendara lainnya. Pemirsa, longsor, sampah, dan puing-puing menimbun dan menjebak pekerja harian di sebuah lokasi pembuangan sampah di Binali, Cebu, Filipina, Jumat siang waktu setempat. Sebanyak 38 orang dinyatakan hilang, sementara 1 korban tewas akibat longsor. Pemerintah Kota Cebu mengerahkan tim penyelamat untuk mencari 38 korban hilang dari longsor sampah dan puing yang menimpa permukiman. Sebanyak 12 orang terluka dan berhasil diselamatkan dari pencarian hari pertama. Tim pencarian yang terdiri dari damkar dan relawan terkendala kondisi longsor yang berbahaya dan cuaca buruk. Anggota Dewan Lingkungan Kota Cebu menjelaskan longsor terjadi diakibatkan hujan yang turun selama berhari-hari dan menimpa permukiman di dekat lokasi pembuangan sampah. Pemirsa, serangan Israel di seluruh jalur Gaza Kamis siang tewaskan 13 orang dan lukai sedikitnya 12 orang. Menurut pejabat rumah sakit di wilayah Khan Yunis, Gaza, serangan terpisah jalur Gaza dilakukan Zionis Israel sebagai respon terhadap serangan roket yang gagal oleh militan di wilayah tersebut. Pejabat kesehatan dan anggota keluarga korban serangan di timur kota Gaza menyemayamkan jenazah korban tewas di rumah sakit dan melakukan prosesi pemakaman. Tentara Zionis Israel mengaku telah menyerang infrastruktur dan pejuang Hamas di selatan dan utara Gaza sebagai respon terhadap peluncuran proyektil yang gagal oleh militan dari kawasan kota Gaza.
Pasca penembakan terhadap seorang wanita yang diduga dilakukan petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat di Minneapolis memicu demonstrasi besar-besaran dari warga. Ketegangan kembali terjadi saat agen federal di Portland, Oregon melepaskan tembakan hingga menyebabkan 2 orang dirawat. Kamis siang waktu Portland, sebuah tragedi penembakan terhadap 2 warga sipil kembali terjadi. Kedua korban yang ditembak diduga imigran asal Venezuela yang diyakini oleh polisi federal bagian dari anggota geng Tren de Aragua. Menurut pihak berwenang, penyelidikan awal menunjukkan korban ditembak di Jalan Northeast Portland dan kemudian melarikan diri dengan kendaraan. Kedua korban dirawat di rumah sakit dan menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang. Bentrokan pecah di Minneapolis, Amerika Serikat saat ratusan demonstran berhadapan dengan agen imigrasi dan bea cukai ICE Kamis waktu setempat. Aksi dipicu penembakan brutal terhadap seorang wanita oleh petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Prime. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Kericuhan terjadi ketika ratusan demonstran mendatangi kompleks gedung federal Bishop Henry Whipple di Minneapolis, Amerika Serikat pada Kamis malam waktu setempat. Kerumunan massa berkumpul melayangkan protes dengan teriakan slogan menentang imigrasi dan bea cukai ICE Amerika Serikat. Para petugas kepolisian dan ICE pun nampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan aksi. Situasi memanas saat aparat mengejar sejumlah perusuh dan melakukan penangkapan. Meski demikian, unjuk rasa terus berlangsung hingga malam hari. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut sekitar 600 orang terlibat dalam aksi itu dengan 11 demonstran ditahan.